Mane dan Naisar Mazraoui telak pegang bir saat foto bareng skuad Bayern Munchen. Dua pemain muslim Bayern Munchen, Sadio Mane dan Naisar Mazraoui, melakukan aksi terpuji saat momen foto bersama penggawa Dortmund, di mana kedua pemain itu menolak memegang bir yang membuat aksinya itu menjadi viral di publik sepak bola. Paulo Dybala tembus 100 gol di Serie A Italia. Paulo Dybala menunjukkan performa apik bersama AS Roma ketika mereka berjumpa dengan Monza pada pekan keempat Serie A Italia. AS Roma berhasil mengatasi Monza dengan skor akhir 3-0. Dybala menciptakan 2 gol dalam laga tersebut, sementara 1 gol lainnya dicetakkan oleh Roger Ibanez. 2 golnya ke gawang Monza menjadi momen penting bagi Dybala. Kini pemain berjuluk Jaya tersebut dalam deretan pemain yang sudah mencetakkan 100 gol di Serie A Italia. Usai diajar Liverpool 0-9, Bournemouth pecat pelatihnya. Klub Liga Inggris Bournemouth memutuskan untuk melengsarkan Scott Parker dari kursi kepelatihan. Parker dipecat beberapa hari usai Bournemouth diajar oleh Liverpool pada match keempat Liga Premier Inggris. Bertandang ke Anfield, The Gunners dipermak dengan skor telak 9-0. Ini menjadi kekalahan ketiga yang diderita Bournemouth di Premier League musim ini. Sebelumnya mereka diajar oleh Man City 0-4 dan Arsenal 0-3. Alhasil Bournemouth sekarang terpuruk di peringkat ke-17 klasemen sementara Liga Premier Inggris. Son Heung-min belum cetakkan gol, Antonio Conte tak ambil pusing. Son Heung-min belum juga membuka rekening golnya di Liga Inggris yang baru ini. Tak mencetakkan gol dalam 4 laga bukanlah hal yang bagus. Pasalnya, winger asal Korea Selatan tersebut juga menjadi pemain tersubur Liga Inggris pada musim yang lalu. Sudah begitu, dia selalu tampil sebagai starter dan rata-rata melepaskan 2,8 tembakan per laga. Meskipun demikian, manajer Antonio Conte tak terlalu ambil pusing. Dia santai karena meyakini hal itu cuma urusan waktu. Real Madrid resmi dapatkan ex-wonderkid Barcelona. Real Madrid akhirnya resmi mendapatkan mantan striker muda Barcelona yakni Iker Bravo. Ia didatangkan dari Bayer Leverkusen untuk memperkuat tim Castilla di akhir bursa transfer musim panas ini. Pemain muda jebolan La Masia tersebut kembali ke Spanyol setelah 1 tahun menghabiskan waktunya di Bundesliga Jerman bersama Bayer Leverkusen. Madrid diberitakan menjadi klub baru Bravo yang meminjamnya dengan opsi permanen di akhir musim. Sudah pulih dari cedera, 3 pemain Liverpool kini siap merumput. Kabar baik untuk penggemar Liverpool. Ini terkait kondisi amunisi klub tersebut. 3 bintang Liverpool yang sebelumnya cedera kembali berlatih pada Senin kemarin. Para pemain tersebut adalah Joel Matip, Curtis Jones, dan juga Calvin Ramsey. Matip bakal meningkatkan opsi di sektor bek tengah, sedangkan Curtis Jones siap mengisi pos gelandang. Kemudian Calvin Ramsey merupakan pelapis dari Trent Alexander-Arnold di sisi bek kanan. Frank Lampard isyaratkan Anthony Gordon tidak akan ke Chelsea. Rencana Chelsea memboyong Anthony Gordon di musim panas ini tampaknya tidak akan terwujud. Sebelumnya Chelsea diketahui melayangkan tawaran sekitar 50 juta pound, plus tambahan 10 juta pound sebagai bonusnya. Akan tetapi sayangnya tawaran itu ditolak oleh Everton, dan dengan segala lika-liku mempertahankan aset berharganya tersebut, manajer Everton yakni Frank Lampard menegaskan bahwa sang pemain tidak akan pergi di musim panas ini. Manchester United tak jadi lepas Aaron Wan-Bissaka. Sebelumnya Wan-Bissaka dirumorkan bakal hengkang dari Manchester United. Wan-Bissaka bukan pilihan utama pelatih Erik ten Hag. Sosok bernomor punggung 29 itu kalah saing dengan Diogo Dalot. Namun kini Manchester United sudah membuat keputusan mengenai masa depan dari Wan-Bissaka. Dikabarkan Manchester United akan melepas bek kanan berusia 24 tahun tersebut. PSV Eindhoven jual murah Cody Gakpo. Dilansir dari Daily Star, Manchester United bakal tergoda untuk merekrut Gakpo lagi karena PSV Eindhoven dilaporkan akan menjual murah sang penyerangnya tersebut. Menurut laporan terbaru PSV Eindhoven, baru-baru ini mendapatkan tawaran Gakpo dari Southampton, namun sayangnya mereka menolak tawaran tersebut.
Southampton dikabarkan menawarkan uang sekitar 21 juta euro untuk Gakpo, namun PSV dikabarkan menolak tawaran tersebut karena mereka menginginkan dana sekitar 25 juta euro untuk sang penyerang. Harga ini setengah harga dari yang mereka minta awalnya untuk Manchester United. Spurs resmi ubah status kepindahan dari Romero. Tottenham Hotspur telah mengumumkan secara resmi status kepindahan dari Cristian Romero setelah memperkuat Dele Alli sebagai pemain pinjaman dari Atalanta pada musim yang lalu. Romero kini direkrut secara permanen pada awal musim ini dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Berdasarkan lansiran dari ESPN, kepindahan bek tengah berusia 24 tahun tersebut bernilai sekitar 55 juta euro. Pada awal musim yang lalu, Spurs meminjam Romero dari Atalanta selama semusim penuh dengan perekrutan secara permanen pada akhir masa peminjamannya. Lazio berniat perpanjang kontrak dari Pedro. Lazio nampaknya puas dengan servis Pedro Ledesma. Klub Serie A Italia tersebut berniat memperpanjang kerjasama dengan veteran asal Spanyol itu. Saat ini kontrak Pedro di Kupulang Biru hingga Juni 2023. Jadi ini musim terakhir Pedro bermarkas di Stadio Olimpico Roma. Dan menurut laporan dari Corriere dello Sport, Lazio berencana menawarkan Pedro kontrak baru selama 1 tahun lagi. Pelatih Napoli optimis Victor Osimhen tidak akan pindah ke Manchester United. Pelatih Napoli Luciano Spalletti kembali memberikan pandangannya terkait saga transfer Victor Osimhen. Ia optimis sang penyerang tidak akan membelot ke Manchester United di musim panas ini. Sang pelatih Spalletti menegaskan bahwa Osimhen tidak akan pergi ke Manchester United karena ia menilai Manchester United tidak memiliki apa yang diinginkan oleh sang striker. Ia menyebut Osimhen hanya ingin bermain di Liga Champions, jadi ia tidak akan mendapatkan hal itu di Manchester United. Schalke pinjam bek muda milik Liverpool. Schalke kini kedatangan wonderkid Liverpool yakni Sepp van der Berg. Setelah Dres berniat meminjamkan sang pemain berusia 20 tahun tersebut di bursa transfer kali ini. Kesepakatan pinjaman dengan Blackburn Rovers sebelumnya terpaksa ditunda karena krisis cedera yang dialami oleh Liverpool. Dengan Matip dan Philip yang sudah kembali berlatih, Liverpool sekarang akan melepas Van der Berg untuk sekali lagi dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan waktu bermain yang dibutuhkan. Resmi Callum Hudson-Odoi tinggalkan Chelsea. Penyerang Chelsea yakni Callum Hudson-Odoi resmi pergi dari Stamford Bridge dan bergabung dengan Bayer Leverkusen. Belum lama ini ada kabar bahwa Callum Hudson-Odoi diminati oleh Bayer Leverkusen dan sekarang sang penyerang telah resmi bergabung ke Bundesliga. Ia akan bergabung dengan Bayer Leverkusen dengan status pinjaman selama 1 musim dan klub Jerman tersebut tak akan memiliki opsi untuk membelinya secara permanen. Resmi Manuel Akanji merapat ke Manchester City. Jelang penutupan bursa transfer musim panas 2022, Man City dilaporkan bakal kedatangan 1 pemain lagi. Pemain tersebut adalah bek Borussia Dortmund yakni Manuel Akanji. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, The Citizen kini sudah mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund. Dan dalam laporan tersebut Manchester City dilaporkan membayar mahar sebesar 17 juta euro atau setara dengan 253 miliar rupiah. PSG capai kesepakatan beli bintang Valencia. PSG dikabarkan mencapai kesepakatan untuk mendapatkan bintang Valencia yakni Carlos Soler. Menurut laporan dari Diario AS, Soler akan menjadi pilihan utama bagi Galtier. Pemain berusia 25 tahun itu akan diboyong Les Parisien dengan nilai transfer sebesar 18 juta euro atau sekitar 267 miliar rupiah. Perihal kontrak, Soler akan mendapatkan tawaran selama 5 tahun berada di PSG. Dan perginya Soler dari Stadium Metsaya tentu mengakhiri kisah indah di antara keduanya. Tercatat sejak memulai karir senior pada tahun 2015 yang lalu, Soler belum berpindah klub. Ia juga tercatat sebagai pemain jebolan Akademi Valencia. Mantan
Mantan wonderkid Manchester United segera gabung dengan Sevilla. Sevilla kian dekat mengamankan jasa Adnan Januzaj dalam tim mereka. Los Palanganas bisa mendapatkannya secara gratisan lantaran kontraknya bersama Real Sociedad resmi berakhir. Mantan wonderkid Manchester United itu sudah menghabiskan 5 musim bersama Sociedad. Fabrizio Romano mengklaim jika Januzaj yang dekat dengan Sevilla di penghujung bursa kali ini. Chelsea siap boyong Josko Gvardiol. Chelsea dikabarkan mendekati kesepakatan untuk bek RB Leipzig yakni Josko Gvardiol. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan akan selesai sekarang, tetapi bek itu akan tinggal di Jerman. Dia akan bergabung dengan Chelsea pada tahun 2023 nanti karena tawaran sebesar 90 juta euro telah diajukan hari ini dan negosiasi sedang berlangsung. Pelatih PSG restui kepergian Leandro Paredes ke Juventus. Juve selangkah lagi meresmikan transfer Leandro Paredes dari PSG. Gelandang berkebangsaan Argentina tersebut telah mendapatkan restu dari sang pelatih Christophe Galtier. Juventus akan mendatangkan Paredes dengan status pinjaman dengan klausul pembelian sekitar 20 juta euro. Paredes diketahui telah menyetujui persyaratan beribadah dengan Juventus pada minggu yang lalu dan kini tes medis akan berlangsung pada hari ini. Timo Werner cetakkan hat-trick. RB Leipzig menghadapi tim divisi 4 Jerman yakni Teutona Ottensen pada putaran pertama di FB Pokal. Berlangsung di Red Bull Arena, RB Leipzig menang dengan skor 8-0. Dalam laga ini, Timo Werner menjadi bintang kemenangan bagi The Rotten Bullen dengan 3 golnya. Sedangkan 5 gol lainnya diciptakan oleh Andre Silva, Emil Forsberg, Christopher Gugu, dan juga Dani Olmo. The Blues kembali tumbang. Chelsea tumbang 1-2 di markas Southampton. Sempat unggul terlebih dahulu lewat gol dari Raheem Sterling. The Blues kemudian harus takluk akibat gol dari Romy Lavia dan juga Adam Armstrong. Hasil ini membuat Southampton menyamai poin Chelsea di klasemen Liga Inggris dengan koleksi 7 angka. Southampton kini berada di peringkat ke-7, sedangkan tim London Biru berada di urutan ke-8. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.